Hai guys, sebelumnya gue mau ngucapin makasih buat yang udah di rumah aja, buat yang udah fight ngelawan virus ini. Kita perang ngelawan virus buat nguatin imun, berjemur setiap pagi, makan makanan sehat, di rumah aja. Dan gue ada sedikit informasi yang menurut gue kayak gak masuk akal. Satu, gue simpati banget sebenarnya sama ojek online yang mendukung kita untuk kayak tetap di rumah aja, dan mereka yang kerja itu mereka salah satu pahlawan di antara dokter-dokter sebenarnya. Mereka tetap kerja sampai malam, mereka nggak mikirin ini itu karena mereka emang butuh makan untuk keluarga mereka gitu. Dan ya kalaupun mereka sampai bilang kan, ada yang bilang kalaupun kenapa-kenapa ya mereka pahlawan juga, termasuk pahlawan juga, dan kita itu harusnya berterima kasih sama mereka karena dengan adanya mereka kita bisa di rumah aja gitu. Dan yang gue nggak terima sama ada lagi kayak kurir JNE, kurir JNT, si cepat dan lain-lain. Sengaja gue sebut di sini ya, gue tuh biasa kayak tengah malam lapar, tengah malam gue pesan Gojek. Gue pesan Gojek dan Gojek selalu ngantar gitu. Dan apa sih, biasanya kan kita cuman kayak gue pesan by GoPay gitu, kayak biar aman. Pak, taruh aja di depan rumah saya. Ya udah, itu lebih aman kan? Atau sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak nularin karena Gojek itu kan cuma lewat. Atau Gojek itu cuma kayak ngasih, abis itu kita nggak ada ngobrol. So dia pakai masker juga gitu, jadi kita nggak ada ngobrol. Dan di perumahan gue ini, gue pengen kasih tahu kalau di perumahan gue ini kayak makanan yang gue pesan itu semuanya, pokoknya Gojek, kurir itu nggak boleh masuk. Gojek, Grab, semuanya itu nggak boleh masuk di area perumahan gue. Jadi cuma sampai pos satpam. Dan menumpuklah barang-barang itu gitu, termasuk makanan. Jadi gue kayak oke, makanan gue dari tangan ke tangan, yang dari gue pesan Gojek, dari tangan Gojek ke tangan satpam, habis itu ditaruh di situ. Bukan berarti pos satpam itu steril dari semuanya, karena itu adanya di depan ya, adanya di depan pas kita pintu masuk. Semua orang masuk, semua orang lalu lalang lewat pos satpam. Dan yang gak masuk akal lagi, barang yang dipegang, misalnya nih ya, kita pikir jeleknya nih, barang yang dipegang sama driver online itu, misalnya nih, gue pesan makanan, misalnya dia terkena virus, dia pegang barang gue, otomatis barang gue terkena virus, dia kasih ke satpam, otomatis tuh satpam terkena virus. Habis itu gue ambil ke tuh satpam, lebih riskan nggak? Ya kan, lebih riskan nggak sih? Kayak oke, Gojek, satpam, gue kena. Kita nggak tahu, selama kita belum tes, kita nggak tahu siapa yang terkena virus. So nggak bisa kita judgement. Warga di sini tuh, gue tuh sampai kayak ngomong sama RT-nya gitu. Gue mesti ngomong sama siapa sih warga di sini yang kayak lo nggak open minded banget sih, gak men gitu. Gue emang warga di sini emang oke lah, lo lebih kayak mak daripada gue gitu. Lo umur lo mungkin 50, 60 gitu. Tapi gue nggak gimana ya? Gue kuliah komunikasi. Gue tuh maksudnya pikiran gue nggak sependek itu gitu. Barang kita ditumpuk. Gue tadi oke, karena gue denger tadi kayak videonya Anies Baswedan yang kayak lebih rentan, dan 60% yang meninggal itu adalah lansia yang berumur 60 ke atas. Dan nyokap gue tuh udah sekitar 60 ke atas. Dan karena gue orangnya itu chaos, gue akuin gue chaos. Lo pasti semua pada tahu ya, gue chaos.
yang menurut gue nggak masuk akal logika. Gue bisa ngamuk-ngamuk di situ gitu. Jadi nyokap yang ngambil. Awalnya gue marah-marah sama RT. Maksudnya gimana sih? Kok Gojek yang boleh masuk? Ya itu udah keputusan warga gini. Warga yang bego menurut gue kan. Oke, baiklah. Mungkin maksudnya Gojek itu setiap hari sampai dari pagi sampai malam gitu. Ada yang begitu kan. Oke, baiklah. Ya udah, nyokap yang ngambil. Sampai gue kayak gue males. Gue jadi nggak makan gitu. Maksudnya gak jadi gue makan gitu. Menurut lo aja. Dari tangan, abis itu ke tangan satpam, abis itu gue makan gitu. Kayak gimana ya? Duh, males banget. Udah gitu kayak kita nggak ngehargain mereka gitu. Gue appreciate banget sama dokter Tirta. Thank you banget buat kayak lo ada di pangkalan ojek tuh, lo ciptain kayak biar mereka tuh selalu bersih gitu. Dan orang-orang warga di sini yang bego, yang nggak bisa ngehargain mereka sama sekali. Itu tuh kayak nggak semuanya Gojek itu bisa membawa virus. Jadi warga di sini tuh bilang ojol itu tuh pembawa virus gitu. Hey, lo yang keluar, lo yang kerja, yang masih harus kerja, itu bukan berarti lo nggak membawa virus. Ini gue jadi lebih kesian sama satpam gitu. Gue tadi JNT tiba-tiba chat gue, Kak nggak bisa masuk nih, gue ada order masker, Kak nggak bisa masuk nih. Padahal di tulisannya tuh Gojek dilarang masuk, bukannya kurir. Sekarang kurir yang dilarang masuk. Kak nggak boleh masuk nih. Kenapa? Gue bilang gitu kan. Nggak tahu, satpamnya bilang, oh ya udah, barang gue jangan disatuin sama barang-barang orang lain. Oke, kata dia. Ya udah, barang gue dipisahin. Karena apa? Maksudnya itu barang-barang orang itu belum tentu nggak kena virus kan. Jadi kalau digabungin semuanya kena virus. Ya nggak sih? Lebih riskan kan. Dan warga di sini tuh bodoh banget. Gue sampai ngomong sama RT-nya. Gue karena RT-nya itu lebih muda, jadi gue ngomongnya gue loloh gitu. Gue sengaja tadi. Gue karena gue denger himbauan dari Anies Baswedan yang lebih rentan itu kena orang tua umur 60 ke atas. Itu nyokap gue udah 60 ke atas. Dan nyokap tuh kayak ketakutan kalau gue marah-marah gitu. Jadi biasanya nyokap yang ngambil. Gue gak mau. Gue bilang biar gue aja. Ya udah, gue yang ngambil. Gue emang satpam nggak salah sih, tapi gue pengen satpam ngasih tahu gitu. Kalau gue juga bisa bawa virus. Jadi gue ambil tuh barang, gue giniin. Lo udah pakai hand sanitizer belum? Udah mbak. Oh ya udah, langsung gue ambil, gue tutup kaca, gue keluar. Padahal padahal itu pagar ditutup sebelah. Jadi kayak maksudnya janganlah keluar masuk gitu. Karena di perumahan gue ini pagar tuh selalu terbuka kalau siang gitu ya. Jadi ditutup sebelah. Jadi maksudnya jangan banyak yang keluar. Tapi gue keluar tanpa gue kayak say thank you gitu. Tapi lo tuh bikin ribet. Dah, gue keluar. Abis itu gue ngomong sama RT gue voice note karena gak tahu dia gak baca. Oke nih, sekarang kurir gak boleh masuk ya, gue bilang gitu. Padahal mereka bukan berarti orang pembawa virus. Terlalu pendek pikiran kalian. Maksud gue, sekarang gue keluar nih, gue bilang gitu. Gue keluar karena gue ngambil paket. Sekalian aja gue keluar, gue jalan-jalan, gue bilang. Dan gue masuk lagi bukan berarti gue gak bawa virus, gue bilang gitu. Kalau sampai gue keluar masuk kayak gini, bukan berarti gue gak bawa virus, bukan berarti gue gak kena COVID-19, ya kan? Jadi maksud gue, ini warga kok gak think smart ya, sama sekali gak think smart. Dan RT-nya pun kayak gak bisa ngambil keputusan yang, oh kita itu sebenarnya gak harus sepanik ini loh gitu buat menang. Jadi gue sebenarnya kesian sih sama satpam itu. Jadi pas gue masuk lagi tadi, gue sebenarnya sengaja, gue keluar itu gue sengaja buat kayak, oh ini ngambil paket bukannya cuma ngambil doang, tapi gue keluar jalan-jalan. Gue sengaja gue jalan-jalan, habis itu gue masuk kena covid aja gitu. Maksudnya gimana ya,
Jadi berjemur gue, makanan sehat gue itu kayak percuma gitu loh. Karena kita harus di rumah aja, tapi ternyata gue mesti ngambil ke situ. Gue ngambil pakai mobil, ya biar aman ya gue ngambil pakai mobil gitu. Gue ngambil pakai mobil, gue keluar. Habis itu gue masuk lagi. Bukan berarti itu COVID nggak ngikut. Logikanya aja deh. Bukannya kurir, JNE, JNT, si cepat segala macam, ekspres apa segala macam, Gojek yang sebenarnya udah dihimbau buat lebih bersih dan mereka pun pasti ngerti, gue yakin mereka bukan orang-orang goblok. Jadi tuh kayak gue mau nunjukin, gue keluar, gue masuk lagi, bukan berarti COVID nggak masuk. Lo mau apa? Kalau misalnya gue udah kena COVID, lo warga-warga mau gimana? Gitu. Dan satpam yang tadi gue lihat itu di meja penuh banget sama paket orang-orang. Yang kesian siapa sih sekarang? Yang lebih riskan siapa sih? Satpam kan? Satpam lebih riskan kena COVID dong. Dia bertemu sama banyak orang, ketemu sama kurir, ketemu sama ojek-ojek. Yang menurut warga-warga kalau mereka masuk itu rentan kena COVID, padahal lebih rentan lagi kalau itu kena sama satpam. Dan kena sama satpam, semua barang-barang yang lo pesan itu kena juga. Think smart lah, jangan kayak orang bodoh, dan jangan kepanikan juga. Oke? Capek gue sama corona ini sebenarnya siapa sih yang nggak capek sama corona? Gue tanya, pasti lo capek kan? Tapi kita kayak memperkecil dan mempersimpel aja gitu loh. Jangan semuanya apa-apa dibikin ribet gitu. Gak gitu juga guys caranya gitu. Jangan apa-apa tuh dibikin ribet, dibikin simple gitu. Emang dasar emak-emak, bapak-bapak nih. Gue sampai bilang sama tuh RT, ada yang bisa gue amukin gak di sini? Kok bego banget sih warga-warga? Gue bilang, lu juga sebagai RT harusnya bisa dong ngambil keputusan. Gue ngomong gitu. Jadi kayak nyokap gue beli beras segala macam bukan berarti bisa dong. Maksudnya bisa dong pembawa COVID dibilang Gojek, Grab, JNT, kurir adalah orang-orang pembawa COVID. Lo yang gak terima, bisa demo di Gria Cimanggis ya. Tuh cari aja tuh alamatnya Gria Cimanggis. Di depan udah ada tuh tulisan Gojek gak boleh masuk, tapi kurir juga sekarang gak boleh masuk. Heran gue, malah warga yang disuruh keluar. Lo bego apa gimana? Itu di meja, itu di taman, bukan berarti gak ada virus. Jadi orang-orang yang jalan-jalan nih, lo suruh pembantu lo ngambil barang tuh, bukan berarti dia gak bakal kena virus. Virus tuh mati kalau gak ada manusia. Disuruhnya di rumah aja, bukan berarti kemana-mana.